Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati dan sangat saya cintai guru kita Al-Habib. Ini kita punya murid Masya Allah ya. Ini jauh-jauh dari Palembang ya. Dan dia bin Abdul Qadir Barakah. Masya-Allah bituli hayati. Amin. Amin. Kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Amin. Diberikan beliau kesehatan zahiran wa batinan. Amin. Diberikan kekuatan lahir dan batin dalam dakwah. Diberikan keafiatan, dijadikan keluarga beliau dan keluarga kita semua keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dijadikan anak-anak beliau dan anak-anak kita semua anak-anak yang saleh wa salihah. Dikabulkan segala hajat-hajat beliau dan hajat kita semua. Segala maksud, segala cita-citanya insyaallah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala serta cita-cita kita semua. Dan insyaallah segala doa-doanya dan doa-doa kita semua insyaallah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang terkhusus pula yang sangat saya hormati guru kita Kiai Haji Abdul Wahid. Masya-Allah bitul hayat. Amin. Kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan kesehatan. Amin. Diberikan kekuatan lahir dan batin. Amin. Diberikan keistiqomahan, diberikan kesabaran untuk selalu membimbing kita. Amin. Ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini bahwasannya kehadiran kita di majelis yang mulia ini tidak semata-mata itu merupakan keinginan kita, tidak semata-mata itu kehendak daripada diri kita sendiri, tetapi kehadiran kita di majelis ini adalah semata-mata undangannya Allah Subhanahu wa taala, undangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa di mana ketika Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibacakan, sebagaimana layaknya kita kalau kita merayakan milad anaknya kita, kalau kita merayakan daripada miladnya diri kita, biasanya kalau milad ada milad di dalam rumah, biasanya kita mengundang orang, kita bikin acara, kita baca doa muslimatan atau tasyakuran, kemudian kita mengundang orang. Malam hari ini kita mengadakan daripada milad Nabi Muhammad SAW, membaca daripada Maulid Rasul SAW. Maka tidak hadir kita di tempat ini, tidak hadir kita di majelis yang mulia ini kecuali undangan langsung dari Rasulullah SAW. Maka mereka yang tidak dapat undangan tidak akan hadir ke majelis ini. Dia mendapat undangan langsung dari Rasulullah, maka mereka tidak akan hadir di tempat majelis yang mulia ini. Padahal di majelis yang seperti ini banyak sekali fadilah, banyak sekali keutamaan, banyak sekali khasiat yang bisa kita dapatkan, banyak kebaikan, banyak karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, banyaknya rahmat, sampai-sampai rahmat itu enggak terbilang. Ya. Bahwa satu ketika Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril alaihissalam, ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan, Rasulullah SAW itu pernah melihat bahwa ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'raj itu melihat ada satu malaikat. Malaikat ini begitu besar wujudnya. Dia punya tangan 1000. Tangannya saja 1000. Kemudian di setiap tangannya itu ada jari-jari 1000 jari. 1000 tangannya, di setiap tangannya itu ada 1000 jari. Ketika Rasulullah SAW melihat ini malaikat, Rasulullah SAW itu lalu bertanya sama ini malaikat, wahai malaikat Allah, wahai malaikat, apa gerangan tugas yang Allah berikan kepadamu sehingga engkau memiliki daripada 1000 tangan dan setiap tanganmu itu memiliki 1000 jari? Apa gerangan tugas yang Allah berikan kepadamu, wahai malaikat? Maka ini malaikat bilang apa? Ya Rasulullah, ya Muhammad, sesungguhnya aku ditugaskan, aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditugaskan untuk menghitung setiap butiran air hujan, setiap tetesan air hujan yang jatuh ke bumi. Aku ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghitung setiap butiran air hujan yang jatuh di lautan, yang jatuh di hutan-hutan, yang jatuh di sungai-sungai, bahkan yang jatuh di tempat yang tidak bisa kalian lihat. Aku diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghitung daripada tetesan air hujan tersebut. Rasulullah SAW ketika mendengar penuturan daripada ini malaikat, Rasulullah SAW bertakjub, terheran-heran Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan betapa hebatnya di malaikat, betapa cerdasnya di malaikat, betapa pintarnya di malaikat. Sampai-sampai dia bisa hitung itu butaran-butaran air hujan.
Tapi ketika malaikat ini mendengar penuturan Nabi Muhammad SAW tentang memuji akan dirinya, bahwasannya dia begitu pintar, bahwasannya dia begitu cerdas, lalu malaikat ini kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di balik kecerdasan yang telah engkau pujikan kepada aku, telah sampaikan kepadaku, tidakkah engkau ketahui bahwasanya aku memiliki kekurangan, aku memiliki kelemahan? Maka kata Rasulullah, jika demikian katakan kepada aku apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi kekurangan wahai malaikat? Maka ini malaikat bilang, ya Rasulullah, kelemahanku itu adalah ketika melihat umatmu itu berkumpul. Manakala aku melihat umatmu berkumpul di satu tempat, di tempat tersebut mereka membaca, mereka menyebut daripada namamu. Di tempat tersebut mereka memuji Allah, mereka memuji Rasulullah, mereka menyebut-nyebut namamu dengan cinta. Mereka menyebut-nyebut, mengulang-ulang menyebut namamu dengan kasih sayang, dengan kerinduan. Maka pada saat itu aku melihat tetesan-tetesan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala turun di tempat itu, dan aku tidak bisa menghitung banyaknya bilangan rahmat tersebut. Kalau kita hadir di majelis-majelis seperti ini, mobil khusus majelis-majelis zikir, majelis-majelis maulid, majelis-majelis sholawat, ketika kita hadir dengan membawa banyak hajat, maka insya Allah kita akan pulang dari majelis ini tanpa hajat pun, kecuali hajat tersebut sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kan kita diberikan satu pulpen dan diberikan kertas untuk mencatat setiap hajatnya kita bisa bayangkan, kita ini punya hajat, kita punya banyak keinginan, mungkin diantaranya kepingin punya rezeki yang berlimpah, kemudian manfaat, barangkali mungkin kepingin punya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, kepingin diberikan kesehatan, kepingin diberikan mata yang baik, kepingin diberikan telinga yang baik. Ini pada akhirnya kalau kita mau tulis kita punya hajat itu begitu banyak, kita punya hajat. Tetapi dengan hajatnya tersebut, ketika kita tulis dari sekian urutan hajat yang kita punya, kalau misalkan pun itu kita istiqomahkan minta dalam sholat, pegel nggak? Pegel nggak? Kalau misalkan ada 100 atau 200 hajat yang sudah kita tulis, kemudian satu persatu kita bacakan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pegel Pak, pegel. Bisa capek kapan kita istiqomah untuk minta hajatnya kita saja. Tapi di majelis-majelis seperti ini nggak perlu kita sebutin satu persatu hajatnya kita. Apa yang menjadi keinginannya kita dari sekian banyaknya hajat kita, hanya dengan duduk di majelis, maka setiap tetesan rahmat tersebut akan mewakili daripada setiap hajat yang kita punya pada malam hari ini. Maka kita akan kembali dari tempat ini, kita dalam keadaan fitrah. Kita akan kembali ke rumah kita masing-masing, kecuali semua hajat-hajat kita, semua maksud-maksudnya kita telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita duduk di wilayah ini, kita duduk di zawiyatun Nabi Muhammad SAW, kita duduk di wilayahnya Rasulullah SAW, seolah-olah kita duduk di taman surga. Makanya ada orang bilang gini, kalau mau salawat itu mau diceritakan nggak perlu duduk bareng-bareng kayak gini, di jalan aja katanya bisa salawat, sambil naik motor bisa salawat, sambil bak mobil bisa salawat. Benar Pak, kita nggak bakal nafikan itu. Semua yang ente orang sampaikan, bahkan di kala tidur dia bisa salawat. Tetapi di satu tempat-tempat yang kau sebutkan tadi, tidaklah tempat itu dikatakan taman surga, kecuali majelis-majelis seperti inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa tempat perkumpulan seperti ini adalah taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, taman surganya Rasulullah SAW. Orang yang sudah paham, orang yang sudah mengerti maksud, orang yang sudah mengerti hakikat daripada majelis ini, orang yang sudah paham betul hakikat daripada majelis-majelis kebaikan, majelis-majelis karunia, di mana majelis tersebut dicurahkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak akan berhenti. Mereka tetap akan terus istiqomah karena sudah melihat kemuliaan. Mereka sudah melihat daripada keutamaan, mereka sudah melihat daripada fadilah sir yang ada di dalam majelis ini. Makanya jangan heran kalau ada orang yang tidak istiqomah, itu bertanda bahwa orang tersebut belum mengerti hakikat, belum mengerti sir daripada majelis ini. Apalagi yang dibacakan debat. Ketika dibacakan debat, maulid debat, Rasulullah SAW ketika di awal tawasul sampai akhir dibacakan maulid debat, Rasulullah SAW itu duduk bareng kita. Apalagi yang dibacakan maulid debat di Madinatul Munawwarah. Itu Madinah itu dikatakan kota suci. Kenapa kota itu dikatakan kota suci? Tahu nggak? Sebab yang menyebabkan kota Madinah itu sampai dikatakan kota suci, sampai dikatakan Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Kenapa kota tersebut bercahaya?
dikarenakan di sana menyimpan jasadnya Rasulullah SAW. Kenapa kota Makkah bercahaya? Karena tempat itu adalah tempat dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Andai kata Rasulullah dilahirkan di Indonesia, maka Indonesia yang akan bercahaya. Andai kata jasadnya Rasulullah terkubur di Indonesia, maka Indonesia yang akan bercahaya, yang akan menjadi suci kota, yang akan menjadi mulia kota tersebut. Tetapi dikarenakan Rasulullah SAW terkubur di kota Madinah, maka kota Madinah menjadi kota yang bercahaya. Sekarang ini kita hadir di tempat ini adalah kita semata-mata ingin menguburkan nama Nabi Muhammad SAW di hati kita. Gak ada lain. Kita ingin benamkan, kita ingin kuburkan nama Nabi Muhammad SAW di hati kita. Supaya apa? Supaya halnya kota Madinah dikuburkan jasad Rasulullah, kota Madinah menjadi bercahaya, kota Madinah menjadi mulia. Maka kita kuburkan nama Nabi Muhammad SAW. Kita nggak berikan ruang, kita nggak berikan waktu untuk siapapun kecuali Nabi Muhammad SAW. Kita benamkan nama Nabi Muhammad SAW. Kita tanam, kita kubur nama Nabi Muhammad SAW dalam hati kita. Maka apa-apa yang kita tanam, kalau yang kita tanam itu buah mangga, nggak mungkin. Pohon mangga, nggak mungkin dia akan berbuah durian. Kalau yang kita tanam itu buah durian, nggak mungkin buahnya buah mangga. Kalau yang kita tanam nama Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mengeluarkan tunas pohon dan mengeluarkan cabang, sehingga mata akan mencari-cari siapa yang dia cintai, telinga akan mencari-cari siapa yang dia cintai, langkah akan mencari-cari, akan tertuju kepada yang dia cintai, tangan akan menyentuh ada apa-apa yang dicintai. Maka jika Rasulullah SAW yang kita cintai, maka insya Allah man ahabbani kana ma'i fil jannah. Maka kita nanti akan dikumpulkan bersama Rasulullah, masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini, sekarang ini Pak, kita semua sama-sama sholat, kita semua sama-sama puasa, kita semua sama-sama bayar zakat dan sedekah, kita semua tentunya sama-sama melaksanakan haji dan umrah ketika kita diberikan kemampuan. Tetapi tahu, sadarkah kita ketika sholat yang kita lakukan disandingkan dengan fikih, maka sholat ibadah kita jauh daripada kata sempurna. Manakala puasa kita disandingkan dengan fikih, puasa kita pun jauh dari kata sempurna. Begitupun sedekahnya, begitupun zakatnya, begitupun haji umrohnya. Kalau sudah jauh dari kata sempurna, lantas apa yang mau kita jaminkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Alhasil, semua ibadah, siapapun yang beribadah, maka dia tidak bisa menjaminkan di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi cinta kepada Nabi Muhammad SAW, rindu kepada Nabi Muhammad SAW, cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW bisa kita jadikan jaminan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bersama Rasulullah SAW. Ketika ada orang Arab Baduy datang di Masjid Nabawi, manakala itu Rasulullah SAW berceramah, kemudian ini Arab Baduy bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Muhammad, kapan kiamat itu tiba?" Rasulullah SAW ketika mendengar pertanyaan tersebut, apa kata Rasulullah? Sudahkah engkau menyiapkan bekal untuk menghadapi hari kiamat? Orang yang bertanya kapan hari kiamat itu tiba, harusnya dia sudah mempersiapkan bekal untuk menghadapi hal tersebut. Apa katanya Arab Baduy? Aku telah menyiapkannya ya Rasulullah. Jika demikian, apa yang kau siapkan untuk menghadapi itu kiamat? Yang aku siapkan itu adalah cinta kepadamu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Jika demikian, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cinta. Jika hari ini, jika malam ini duduknya kita di sini dikarenakan cinta kepada Rasulullah SAW, dikarenakan rindu sesuai dengan nama majelisnya, majelis. Jika memang kita duduk di sini dikarenakan cinta dan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka nanti kelak kita nanti akan bersama dengan orang yang kita rindukan, dengan hamba yang kita cinta, dengan orang yang benar-benar kita merindukannya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita semua orang-orang yang terus mencintai Nabi Muhammad SAW, terus ditanamkan yakin, terus ditanamkan. Semoga kita cinta kita, salawat kita usul sampai kepada Rasulullah SAW, usul sampai ma'rifat kepada Allah, usul sampai kepada ma'rifat kepada Rasulullah SAW. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jaga hubungan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tetap menjaga intisal kita dengan para habaib, dengan para zuriat Nabi Muhammad SAW. Karena tidaklah beliau mencintai, kita mencintai Rasulullah SAW, kecuali harus mencintai daripada zuriatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cinta kepada zuriat Nabi Muhammad SAW,
insya Allah kita pun akan dicintai oleh Rasulullah SAW. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan, karena sebetulnya saya ini kalau ada habaib, ada Habib Agil, itu lebih pantasnya itu Habib Agil. Lebih pantasnya itu Habib Agil. Habib Agil anak punya guru, anak punya sahabat, tapi anak punya guru juga. Kadang anak suka bertanya Habib Agil, minta ijazah. Jadi lebih afdalnya Habib Agil yang melanjutkan daripada apa-apa sedikit yang saya sampaikan. Ala minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.